Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa kembali dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Nah, materi yang kita bahas yaitu adalah sumber daya pendukung wirausaha. Nah, kita tahu bahwa kegiatan wirausaha itu didukung oleh ketersediaan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, kemudian material, kemudian juga peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Dalam hal ini adalah keuangan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha itu dikenal dengan sebutan 6M. Yakni M pertama adalah man atau manusia. Ya, bagaimana manusia yang ada di daerah tersebut bisa mendukung terhadap usaha yang akan kita mulai, baik dari segi keterampilan, kemampuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang M yang kedua adalah money atau uang. Ya, uang ini maksudnya adalah permodalan. Ya. Kemudian M yang ketiga adalah material atau bahan baku. Nah, bagaimana usaha yang akan kita lakukan itu ditunjang atau didukung oleh bahan baku yang harus tersedia di daerah tersebut. Jangan sampai usaha yang akan kita lakukan tersebut tidak ada bahan baku atau barangkali kurang bahan bakunya, sehingga nanti akan mengganggu dalam keberlangsungan usaha yang kita lakukan. Jadi harus tersedia dengan mencukupi. M yang keempat itu adalah machine atau peralatan. Ya, peralatan pendukung terhadap kegiatan wirausaha. M yang kelima adalah metode atau juga cara kerja. Ya, cara kerja. Kemudian M yang terakhir adalah market. Dalam hal ini adalah pasar yang akan dituju. Apakah barang atau usaha yang akan kita lakukan itu diterima di pasar, disenangi oleh konsumen atau tidak. Nah, itu 6M sebagai sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha. Wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda itu dapat dimulai dengan melihat potensi bahan baku atau material. Nah, jadi kita harus melihat apakah bahan baku yang akan kita menjadikan sebagai sumber bahan baku itu tersedia atau tidak, cukup atau tidak, sehingga dapat menunjang terhadap keberlangsungan usaha yang akan kita lakukan. Kemudian keterampilan produksi dalam hal ini adalah manusia dan peralatan, man dan mesin, dan budaya lokal yang ada di daerah setempat. Nah, mendukung atau tidak. Kemudian wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya akan menawarkan karya-karya kerajinan inovatif kepada pasaran. Pasar sasaran atau market dari produk kerajinan ini adalah orang-orang yang menghargai dan mencintai kebudayaan tradisional. Nah, itu adalah pasar sasaran yang akan dituju terhadap kerajinan dari usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non benda. Kemampuan mengatur keuangan atau money ya, dalam kegiatan usaha itu akan menjamin keberlangsungan dan pengembangan usaha. Nah, itu sangat penting di dalam manajemen keuangan di dalam suatu usaha. Nah, pada akhir pertemuan ini
ini ada tugas ya. Tugasnya adalah mengidentifikasi ragam material dan teknik produksi di lingkungan sekitar. Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, silakan amati lingkungan sekitarmu di daerah masing-masing. Perhatikan ragam material atau bahan baku yang tersedia di lingkungan sekitar, ya, di lingkungan sekitar atau di daerah masing-masing. Ya, ada apa saja bahan baku yang ada di daerah tersebut, ya. Kemudian nanti tuliskan sebanyak-banyaknya tentang ragam bahan baku atau material dan teknik produksi yang ada di daerah lingkungan sekitarmu. Kemudian setelah selesai, nanti silakan didiskusikan dalam kelompok dan presentasikan di kelas, ya. Sebagai contoh untuk bentuk laporan, ini tidak harus seperti ini, silakan saja sesuai dengan keinginan dan kemauan dari kelompok masing-masing. Ini hanya sekedar contoh saja, jadi bisa dibuat dalam bentuk tabel, ya, yaitu nomor, ya silakan nanti dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bahan baku atau sumber daya yang ada di daerah masing-masing. Kemudian ragam tekniknya, misalkan di sini adalah pelepah pisang, ya. Ragam tekniknya itu bisa menggunakan pilin, pewarnaan atau anyaman. Nah, nanti juga bisa dibantu atau bisa ditambahkan, bisa berupa foto atau gambar. Nah, demikian untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.